Hai semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film Takumi Ken. Dan hari ini kami akan menceritakan film drama biografi, berjudul The Social Network. Yang dirilis pada tahun 2010. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Pada musim gugur tahun 2003, Mark Zuckerberg dan Erika Albright sedang berbicara di sebuah klub malam. Mereka membahas klub terkait di Universitas Harvard, eksklusivitas mereka, dan obsesi Mark terhadap mereka. Mark memandang rendah Erika, mengatakan bahwa jika dia masuk ke klub terakhir, maka dia akan bertemu orang-orang yang biasanya tak punya bakat. Erika yang merasa terhina, kemudian memutuskan hubungan dengan Mark, dan pergi meninggalkannya. Mark pulang dan dengan mabuk memposting tentang Erika, merendahkannya di blognya. Dia meretas sistem jaringan Harvard, yang berisi gambar dan detail tentang siswa. Dia mengunduh foto mereka dan membuat situs web bernama FaceMesh, di mana orang dapat memilih antara dua gadis berdasarkan daya tarik mereka. Sementara itu klub Phoenix, klub hardware yang mewah, sedang mengadakan pesta pertamanya di semester musim gugur. Eduardo Saverin, yang merupakan teman Mark, datang ke tempatnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, karena dia membaca tentang perpisahannya dengan Erika di blognya. Sementara Mark, dia mendapatkan algoritma dari Eduardo, yang membuat situs web FaceMesh berfungsi. Eduardo membagikan algoritma, dan situs webnya meledak karena siswa di seluruh kampus mulai menggunakan FaceMesh. Di sisi lain, teman sekamar Erika memberitahunya bahwa Mark membuat blog tentang dirinya. Sekali lagi Erika merasa patah hati dan terhina. Para siswa perempuan sangat terdegradasi oleh perbandingan situs web tentang mereka. Eduardo menyarankan untuk mematikan situs web tersebut, karena menghasilkan terlalu banyak aktivitas yang dapat membuat mereka dalam masalah. Dan benar saja, otoritas Harvard akhirnya mengejar dan mematikan jaringan itu. Saat ini di tahun 2009, Eduardo dan Mark sedang dalam gugatan. Kesaksian Erika digunakan untuk melawan Mark, dan dia frustasi. Terungkap bahwa FaceMesh membuat 22.000 hit dalam 2 jam malam itu. Kembali pada tahun 2003, Cameron dan Tyler Winklevoss adalah mahasiswa Harvard yang mengetahui tentang mahasiswa tahun kedua yang meretas detail sistem jaringan berbeda, dan membuat situs web yang merusak jaringan Harvard dengan 22.000 permintaan halaman dalam satu malam. Pada 2008, si kembar Winklevoss menggugat Mark. Kembali pada tahun 2003, sidang Dewan Administrasi diadakan, di mana Mark dituduh melakukan beberapa pelanggaran, seperti sengaja melanggar keamanan, melanggar hak cipta, melanggar privasi individu dengan membuat FaceMesh, dan lain-lain. Dia juga dituduh melanggar kebijakan universitas tentang distribusi dari gambar digital. Hal ini membuatnya dikirim 6 bulan untuk masa percobaan akademik. Si kembar Winklevoss berinteraksi dengan Mark, dan membawanya ke klub terakhir mereka, Porcelain. Mark bertemu Diva Narendra, teman dekat si kembar. Ketiganya mendiskusikan ide-ide mereka dengan Mark, tentang membuat situs web bernama Harvard Connection, yang secara eksklusif akan terhubung dengan mahasiswa Harvard. Mereka membutuhkan programmer yang baik untuk membuatnya, dan mereka ingin Mark bekerja dengan mereka. Mark setuju untuk bekerja dengan mereka. Selama rapat gugatan, Mark mengatakan dia tidak ingat apa yang dia katakan kepada mereka. Ketika dia diminta untuk bekerja dengan si kembar dan Diva, dia ditanya kapan dia berbagi ide Facebook dengan Eduardo, yang katanya dia ceritakan di sebuah pesta. Di pesta itu, Mark membagikan ide membangun situs sosial dengan Eduardo. Situs yang bisa memanfaatkan pengalaman kuliah mereka secara online. Tapi dia membutuhkan dukungan finansial, dan meminta Eduardo untuk menginvestasikan $1.000 untuk webnya. Sementara keuntungan akan dibagi, Mark mendapat 70%, dan Eduardo mendapat 30%. Mark juga menjadikannya CFO. Eduardo lalu ditanya selama gugatan, apakah dia tahu tentang kesepakatan Mark dengan si kembar dan Diva? Eduardo menjawab dia tahu bahwa mereka meminta Mark bekerja untuk mereka, tapi Mark menyerah karena itu tidak sepadan dengan waktunya. Mark membodohi si kembar, dan terus menghindari pertemuan, membuat alasan dengan menipu mereka, dengan berpikir bahwa dia sedang mengerjakan pembuatan Harvard Connection, sementara dia sebenarnya sedang mengerjakan pembuatan web Facebook. Selama gugatan dengan si kembar dan Diva, mereka bersikeras bahwa Mark mencuri ide mereka, tetapi Mark mengatakan dia tak pernah menggunakan kode mereka. Pada tahun 2004, Mark ada di kelas, ketika Dustin Moskovich meminta nasihatnya tentang seorang gadis yang dia sukai. Mark terdiam dan mulai berlari kembali ke apartemennya untuk menambahkan fitur status hubungan ke Facebook,
dia mengatakan begitulah cara orang terhubung dan menemukan orang yang mereka sukai. Saat ini Facebook beroperasi sebagaimana mestinya. Mark lalu membujuk Eduardo untuk memberinya daftar email anggota klub Phoenix. Diva sedang bersama pacarnya saat mengetahui tentang situs web Mark, yang bernama The Facebook. Diva lalu memberitahu si kembar, dan mereka menelpon pengacara mereka. Mereka sangat frustasi karena Mark mencuri idenya. Di seminar yang diselenggarakan oleh Bill Gates, Eduardo bertemu Christy dan Alice. Malamnya Mark dan Eduardo membahas monetisasi. Mark belum ingin memonetisasi situs tersebut karena dapat merusak penampilan mereka. Saat mereka sedang berbicara, Eduardo menemukan surat gugatan dari si kembar yang ditujukan untuk Mark, tentang pencurian kekayaan intelektual. Terungkap selama rapat gugatan, bahwa Mark memimpin si kembar dan Diva selama 6 minggu, meskipun dia tidak mengakuinya. Mark dan Eduardo pergi ke klub dan bersenang-senang dengan Christy dan Alice. Mark melihat Erica di sana dan mencoba berbicara dengannya. Namun diskusi mereka memanas saat Erica mengecamnya, karena Mark telah mempermalukannya di internet. Suatu hari, Mark mengaku ingin memperluas jaringannya ke Yale dan Columbia, tapi Eduardo menyarankan untuk memperluas ke Stanford juga. Diva dan si kembar membahas bagaimana Mark akan melanggar undang-undang federal. Jika dia memperluas jaringan ke negara bagian lain, mereka menyadari bahwa Mark juga melanggar hukum Harvard. Sebagaimana buku pegangan mahasiswa Harvard mengatakan, bahwa seorang siswa tidak dapat mencuri dari siswa lain. Si kembar berencana untuk bertemu dengan rektor universitas, untuk menggugat Mark. Seorang pengusaha California bernama Sean Parker, sedang dalam proses memeriksa emailnya ketika dia mengetahui tentang The Facebook, dan mulai tertarik karenanya. Di sisi lain, si kembar bertemu dengan Presiden Harvard, namun dia tidak menganggap serius masalah mereka tentang pencurian kekayaan intelektual, dan hanya menyarankan mereka mencari proyek baru untuk dikerjakan. Dia mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlakuan khusus, meskipun status sosial tinggi. Eduardo dan Mark tiba di New York selama liburan musim semi untuk pertemuan bisnis. Eduardo menganggap rapat itu serius, sedangkan Mark tidak menunjukkan keseriusan. Dia hanya senang dengan pertemuan terakhirnya yaitu dengan Sean Parker. Eduardo gugup dengan pertemuan tersebut, dan tidak ingin bekerja dengan Sean, karena dia tidak memiliki kredibilitas yang cukup, dan reputasinya juga tidak bersih. Sean datang terlambat. Eduardo ketika ditanya saat rapat gugatan ingat bahwa Sean memberitahu mereka tentang usahanya, yang mencakup perusahaan musik bernama Napster, yang berakhir dengan kebangkrutan, dan Rolodex, di mana dia dikeluarkan oleh cash equity. Sean mendukung Mark karena tidak ada monetisasi di Facebook. Namun hal ini membuat Eduardo semakin tidak menyukainya, karena Sean dianggap tak sopan. Sean kemudian mengatakan bahwa perusahaan mereka berpotensi mencapai keuntungan $1 miliar, dan dia ingin Mark datang ke California. Sebelum pergi dia menyuruh Mark untuk membuang kata "the", dan menyebutnya hanya Facebook. Dalam rapat gugatan, mereka membahas bahwa pada tahun 2004 sahamnya adalah 65% untuk Mark, 30% untuk Eduardo, dan 5% untuk Dustin. Eduardo ditanya apakah dia pernah melakukan sesuatu yang membahayakan perusahaan. Dia menjadi marah dan malu saat dia mengingat saat itu dia diminta untuk selalu membawa ayam bersamanya oleh klub Phoenix. Ini akhirnya digunakan untuk melawannya sebagai kekejaman terhadap hewan di The Harvard Crimson. Mark membutuhkan lebih banyak uang jadi dia akan melakukan perubahan. Eduardo setuju dan mengatakan bahwa lebih banyak server akan sangat membantu. Mark sebenarnya bermaksud memperkerjakan pekerja magang baru, dan mendapatkan rumah kontrakan di California. Oleh karena itu dia membutuhkan uang. Eduardo tidak setuju, tapi Mark sangat ingin pergi ke California selama musim panas. Akhirnya Eduardo menyerah untuk berdebat dengannya. Eduardo menemukan beberapa siswa sedang mengerjakan peretasan, sementara Mark mengawasi mereka, memastikan hanya yang terbaik yang dipilih sebagai pekerja magang. Dia memberitahu Mark bahwa dia membuka rekening bank dengan $18.000 untuk Facebook. Tiba-tiba, seorang peretas selesai lebih dulu, dan Mark menyambutnya di Facebook. Eduardo mengatakan dia memberikan uang itu untuk membangkitkan minat pengiklan di New York, sementara Mark, Dustin, dan pekerja magang lainnya akan bekerja di California. Namun kenyataannya, Mark dan anggota grup lainnya berpesta di California. Mark akhirnya mengetahui Sean tinggal di seberang jalan. Setelah itu Sean juga mengetahui bahwa Eduardo tidak ikut dengan Mark. Saat berada di sebuah klub, Sean dan Mark mendiskusikan bisnis. Sean mengatakan dia akan menempatkan Facebook di dua benua. Beberapa hari kemudian, Sean sedang menelpon, saat tiba-tiba Eduardo muncul dalam keadaan basah kuyup karena hujan.
Mark seharusnya menjemputnya di bandara 1 jam yang lalu. Tetapi dia tidak datang karena dia tertidur, setelah coding selama beberapa jam. Setelah beberapa saat, Eduardo dan Mark lalu berbicara, dan terungkap bahwa Eduardo berhenti dari klub magang musim panasnya pada hari pertama, dan berniat mengembangkan Facebook bersama Mark. Namun Mark menyarankan agar Eduardo bergabung dengan pekerja magang, atau dia akan tertinggal. Merasa diremehkan, Eduardo yang marah lalu membekukan rekening bank yang dibuatnya untuk Facebook. Namun di sisi lain, Sean dan Mark bertemu dengan investor bernama Peter Thiel, dan hasil pertemuan dengan Peter Thiel berhasil, karena Mark dan Sean mendapatkan investasi $500.000 untuk Facebook. Di sisi lain, Eduardo sendirian di apartemennya, hingga Christie muncul dan mulai bertengkar dengannya. Mark menelpon dan mengatakan meskipun Eduardo telah membekukan rekening bank, namun hal tersebut tidak dapat membahayakan Facebook, karena web miliknya tidak seperti yang lain. Saat mereka berbicara, tiba-tiba Christie menyalakan api di apartemennya. Eduardo dengan panik memadamkan api saat dia memberitahu Mark di telepon, bahwa dia membekukan akun untuk mendapatkan perhatiannya. Mendengar itu, Mark lalu memberitahunya tentang kesuksesan investasi dengan Peter Thiel, dan memintanya untuk datang ke San Francisco secepat mungkin, dan Eduardo menjawab dia akan datang. Dia bertemu dengan pengacara perusahaan, dan dia menandatangani surat-suratnya, sehingga sahamnya naik menjadi 34,4%. Dalam rapat gugatan, terungkap bahwa Eduardo tidak menyadari bahwa dia sedang menandatangani akta kematiannya. Mark menyebutkan bahwa dia tidak akan kembali selama 1 semester, dan menyuruhnya kembali pada akhir tahun untuk pesta, yang diadakan Peter Thiel ketika mereka nanti mencapai 1 juta pengguna. Pada akhir November, Eduardo mendapat email dari Mark tentang pesta anggota ke-1 dan tentang bagaimana mereka perlu mengadakan pertemuan bisnis, karena Mark dan Sean memainkan aksi dan mendapatkan ekuitas kasus, untuk menjadikan mereka tawaran investasi yang sulit ditolak. Eduardo mengunjungi kantor baru Facebook di gedung California. Dia benar-benar terkejut dan marah ketika mengetahui sahamnya telah terdilusi menjadi 0,03%. Dia merasa dikhianati, dan dengan marah memberitahu Mark bahwa dia akan kembali untuk membuat Mark membayarnya. Setelah Eduardo pergi, Sean dan Mark merayakannya saat mereka mencapai 1 juta pengguna. Sean berpesta dengan beberapa pekerja magang, tak henti-hentinya membicarakan Facebook dengan mereka. Namun tiba-tiba polisi muncul, dan situasi menjadi kacau, karena ada pekerja magang yang di bawah umur yang terlibat. Mark menyadari bahwa Sean sama sekali tidak bisa dipercaya. Sementara itu, Marilyn Delpy, seorang pengacara junior, menjelaskan kepada Mark, dia mengatakan kepadanya bahwa pada akhirnya akan ada kesepakatan penyelesaian, dan dia harus membayar lebih karena juri tidak akan mendukungnya, mengingat kepahitan peristiwa masa lalu, dan sikapnya secara umum. Terungkap, bahwa si kembar menerima penyelesaian sebesar $65 juta, dan menandatangani perjanjian rahasia. Eduardo juga menerima penyelesaian, dan namanya dijadikan sebagai salah satu pendiri Facebook. Facebook terus berkembang pesat seiring perkembangan zaman, dan Mark Zuckerberg adalah miliarder termuda di dunia, dan film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.